Halo semuanya, selamat datang lagi di acara Our Talk Show dan saya James Austin dari kelas 4B. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial yaitu Saya Kevin Julius dari 4D. Halo. Saya Agustinus Erik dari 4C. Halo semua. Oke, hari ini topik yang kita bicarakan adalah manusia diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan. Nah, manusia itu merupakan ciptaan Allah yang paling mulia karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, tak ada seorang pun yang tercipta berdasarkan kemauan sendiri. Nah, hidup sebagai laki-laki atau perempuan itu merupakan kehendak Allah dan dia sudah mengaturnya sedemikian rupa. Dan yang paling utama adalah karena memang Tuhan menciptakan dan menghendaki kita sebagai manusia untuk terlahir sebagai laki-laki dan perempuan. Nah, di dunia ini hanya ada dua gender yaitu laki-laki dan perempuan. Benar kan nih para tamu nih? Sangat betul Ya, sekali. Nah, hal ini juga sudah tertulis di Alkitab, yaitu di pasal Kejadian tentang penciptaan, di mana Tuhan menciptakan laki-laki, yaitu Adam, dan perempuan, yaitu Hawa. Hawa diciptakan melalui tulang rusuk Adam, yang artinya Tuhan sengaja menciptakan perempuan untuk menemani laki-laki. Nah, karena tidak baik jika manusia itu seorang diri. Nah, Tuhan juga berkehendak nih agar laki-laki dan perempuan menghasilkan keturunan. Nah, ini juga ada di Alkitab, yaitu di Kejadian 1 ayat 28. Nah, kita mulai ya ngomong-ngomong bersama tamu kita yang sangat spesial nih. Nah, saya mau tanya nih ke Pak Kelvin Julius. Saya mau tanya, apa sih tujuan laki-laki dan perempuan itu diciptakan, Pak? Ya, di dalam Alkitab itu terdapat pada Kejadian pada ayat 26 sampai 28 ya. Ada firman Allah itu berkata, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, pada ayat 27, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan. Nah, pada ayat 28, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman pada mereka itu, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi. Nah, sehingga kita dapat simpulkan bahwa tujuan Tuhan menciptakan kita ini untuk mengenal, melayani, dan menyayangi Tuhan sebagai ciptaannya. Nah, kita laki-laki dan perempuan itu ditakdirkan untuk menghasilkan kembali rupa Allah untuk menjadi manusia. Oh, Nah, begitu itu. rupanya. Oke. Dan yang pertanyaan kedua nih untuk Pak Kelvin nih, saya mau Ya, nanya nih, boleh. kenapa sih laki-laki dan perempuan itu diciptakan berbeda, Pak? Kalau di situ ada beberapa firman Allah. Perbedaan laki-laki dan perempuan menurut Alkitab itu penting bagi umat Kristen untuk menyadari kodratnya masing-masing yang telah diberikan oleh Allah. Ya, misalnya itu kayak perempuan dalam Alkitab kedudukannya, maksudnya. Nah, karena saat ini banyak orang yang kurang bisa bersyukur atas karunia Allah pada hidup mereka. Sehingga banyak orang yang ingin berubah gender, kayak dari laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki. Nah, itu Wah, benar sekali tentunya sih. tidak sesuai dengan firman Allah. Termasuk juga cukup penting bagi umat Tuhan memahami asal-usul manusia menurut agama Kristen, termasuk kodrat masing-masing sesuai jenis kelaminnya. Oh, begitu. Jadi itu. Terus kalau menurut Bapak nih, Hmm. perbedaan laki-laki dan perempuan itu ada gak sih di Alkitab, Pak? Ada. Nah, itu ada 3 itu. Nah, yang pertama itu perempuan diciptakan karena laki-laki bukan sebaliknya. Itu terdapat pada ayat 1 di Korintus 11:9. Laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Nah, itu disebutkan pada mulanya dalam proses penciptaan manusia. Allah menciptakan laki-laki terlebih dahulu dan mengambil tulang rusuk laki-laki untuk menciptakan perempuan. Nah, oleh sebab itu, maka itu harus dipahami bahwa perbedaan yang terdapat antara kedua gender ini pada kodratnya bahwa perempuan diciptakan karena laki-laki. Dan
dia harus tunduk pada perkataan laki-laki, sehingga perempuan harus mau dan menghormati suaminya. Tetapi suaminya harus mengasihi istrinya dong, Benar. karena kedudukannya kan sejajar. Hmm. Nah, bukan di atas dan bukan di bawah. Hmm. Lalu tuh ada yang kedua, perempuan tuh bertugas untuk melahirkan anak. Nah, laki-laki bertugas untuk mencari makan. Itu ada perbedaannya pada kodrat yang harus ditanggung seumur hidup. Nah, seorang wanita harus melahirkan, sedangkan pria harus mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Nah, karena itu secara alami, kan laki-laki tidak bisa melahirkan. Hmm. Hanya perempuan saja yang bisa melahirkan anak untuk memenuhi syarat Alkitab tentang keturunan. Sehingga jika di masa kini masih banyak yang ingin merubah gender, sebaiknya pahami yang tidak bisa diubah itu adalah kodratnya. Nah, Allah tidak akan berkenan kepada kehidupan mereka yang melawan kehendaknya. Itu dulu. Nah, yang terakhir, laki-laki adalah kepala dari perempuan dan perempuan tidak sebaiknya memerintah laki-laki. Dikatakan bahwa laki-laki itu kepala dari perempuan. Oleh sebab itu mereka memiliki peranan yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari dan dalam hierarki kepemimpinan. Alkitab mengatakan bahwa perempuan tidak pantas memerintah atau mengepalai laki-laki. Oleh sebab itu, seorang wanita hendaknya memahami. Dia harus paham dong kodrat dia sebagai perempuan dan kehendak Tuhan seutuhnya bahwa dalam karir atau pekerjaan itu ada baiknya bahwa pemimpin itu menjadi laki-laki. Nah, gitu. Oke, bagus banget sih Pak jawabannya. Oke, selanjutnya saya mau nanya nih ke Pak Agustinus Eri Cantona. Nah, setelah apa yang dijelaskan, poin-poin yang dijelaskan oleh Pak Kelvin, apa sih kesimpulannya Pak dari semua itu Pak? Dari Pak Kevin itu apa namanya, penjelasannya banyak benar. Jadi saya ambil dari kesimpulannya. Nah, pertama-tama perlu kita ketahui dari kesimpulannya ini adalah Tuhan menciptakan kita itu laki-laki dan perempuan untuk mengenal, melayani dan menyayangi Tuhan sebagai ciptanya. Jadi kita nggak kayak orang kita manusia. Ibu kandung kita tendang di luar lagi gitu. Terus kemudian kita diketahui untuk menghasilkan kembali rupa Allah yang menjadi manusia. Ya bisa dibilang kayak anak kita yang kita lahirkan, yang sama istri kita atau kita kaum laki-laki. Nah, dan juga itu sebagai manusia kita juga saling melengkapi satu sama lain dan juga Tuhan memberikan kita berupa bentuk yang serupa dengan dirinya. Jadi kita penampil kita paling sempurna. Kamu anjing, kau bukan itu yang paling sempurna. Kau tikus, Joko bukan itu. Jadi kita yang paling sempurna, nggak ada yang lain lagi. Nah, dari itu kita juga ada beberapa juga itu sebab-sebabnya. Salah satunya kita tidak boleh membeda-bedakan manusia satu sama lain. Jadi kita pasti semuanya derajatnya sama, jangan sampai kita beda-bedain. Kalau sampai kayak gitu, itu kesannya bisa ada diskriminasi. Nah, selanjutnya adalah walaupun kita laki-laki, kita harus tetap tidak boleh membedakan itu karena pokoknya seperti yang tadi saya katakan. Kalau enggak, pasti tahu kayak contohnya kayak itu kaum Islam kita tindakin kamu Islam ngapain kamu dekat aku? Nah, itu kan bisa jadi perkara gede. Seperti rusuh kayak apa kayak gitu. Nah, benar kan pada pemirsa semua? Nah, jadi kita harus hati-hati. Nah, berikutnya kita tidak boleh membeda-bedakan. Jadi cuma gagal kita kayak, nah kita contohnya kita sempurna. Tapi ada juga yang tangannya kayak ini, gak ada tangan. Nih, kayak gagal amputasi atau apa. Kita kesannya, kamu si tangan satu. Jangan coba-coba itu. Terus suatu saat kalian nyesel lagi, kalian butuh bantuan dia. Benar kan? Benar. Contohnya kayak kita suatu saat kita udah jatuh terpuruk karena ada musibah. Nah, dia itu satu-satunya yang bisa nolong kita. Kalau kita begitu, entah suatu saat dia nggak mau nolong kita, mau gimana tuh? Kita kan jadi makin dalam masalah, kita jadi kenapa aku melakukan itu? Harus aku jamin orang. Jadi penyesalan udah berakhir. Nah, sudah jadi dubur. Sayang sekali. Jadi harus hati-hati ya. Benar. Wah, mantep banget nih jawaban dari Pak Erik ini. Sayang sekali waktu kita bersama dua tamu kita spesial ini sudah habis. Nah, saya mengucapkan terima kasih kepada dua
tamu kita yang spesial untuk meluangkan waktunya. Saya James Austin, pamit undur diri. Sampai jumpa di Our Talk Show berikutnya. Bye-bye. Bye. Bye bye.